Baiklah, video record ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS atau ujian tengah semester mata kuliah Komunikasi Bisnis dosen pengampu Melia Yosita SMMM kelas A1 pagi Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pancabakti Pontianak. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya H. Trinanda Gerhana, NIM atau nomor induk mahasiswa 19104168846, kelas A1 pagi. Baiklah, saya mengambil judul Teknologi Augmented Reality atau AR dan Virtual Reality atau VR. Teknologi Augmented Reality atau VR, AR dan Virtual Reality atau VR. Tujuan dari AR dan VR secara umum memang sama, namun secara teori virtual reality menghadirkan user dalam dunia virtual yang membuat Anda sebagai user seolah-olah berada di tempat lain. Sedangkan augmented reality secara teori adalah menghadirkan efek virtual dalam dunia sesungguhnya. AR versus VR. Perbedaan VR dan AR. VR merupakan gawai yang dihubungkan melalui perangkat VR seperti HTC Vive, Oculus Rift, atau Google Cardboard. Pengguna memungkinkan dapat merasakan berbeda di dalam dunia alternatif yang dihasilkan. Dalam realitas virtual, lingkungan yang dihasilkan benar-benar terpisah dari dunia fisik, terutama untuk media kompleks seperti VR. AR adalah cara untuk menghubungkan dengan lingkungan yang ditingkatkan, namun VR berusaha untuk sepenuhnya menggantikan dunia nyata, sedangkan AR hanya menambahkan lapisan ke dalamnya. Dengan cara ini, orang masih dapat berinteraksi dengan lingkungan fisik mereka sambil mendapatkan informasi tambahan dari perangkat seperti kamera, smartphone, atau aplikasi perangkat yang digunakan. VR biasanya diakses melalui perangkat seperti headset yang sepenuhnya berinteraksi dengan lingkungan virtual yang dihasilkan. Tidak hanya visual tetapi juga suara, sentuhan, bau, dan rasa jika perangkat yang digunakan adalah gawai yang sudah ditingkatkan seperti teater 4D. Sementara AR umumnya diakses melalui kamera ponsel yang menampilkan visual lapisan di lingkungan sekitar di layar perangkat. Dengan kata lain, yang bekerja adalah bukanlah ponsel itu sendiri, melainkan dibantu dengan alat atau aplikasi pendukung lainnya. Tingkat pendalaman bermain. VR dirancang untuk sepenuhnya berada di dunia virtual. Perangkat VR benar-benar memblokir lingkungan nyata dan menghasilkan tampilan virtual, sehingga VR baik untuk media seperti video game atau film yang penggunaan dapat berfokus pada konten yang ditonton. Seperti namanya, AR dapat menggantikan lingkungan nyata ke virtual, melainkan menambahkan konten virtual sehingga terlihat di lingkungan nyata. Dengan kata lain, AR mengekspresikan konten tidak bersifat mendalam, lapisan atas lingkungan fisik pengguna dan pada umumnya. Jenis media yang ditampilkan. VR adalah sistem impresif yang biasanya menggunakan komputer untuk membuat lingkungan virtual. Video game dan film adalah bentuk media yang paling umum diadaptasi untuk realitas virtual. Media AR tidak seintensif VR. AR hanya sebagai tambahan halus pada dunia nyata. AR biasanya menampilkan bentuk 3D yang dapat dilihat melalui aplikasi dengan kamera ponsel sehingga terlihat berbeda di dunia nyata. Realitas yang dihasilkan. VR dapat dihasilkan dalam beberapa cara bermain tergantung pada media yang ditampilkan. Video game secara langsung ditampilkan saat penggunaan bermain. Jika ada mesin game atau mereka dapat dibuat sebelumnya, dalam hal ini mereka statis dan mirip dengan gambar atau film. Beberapa orang juga menganggap video 360 derajat sebagai realitas virtual. Ini sepenuhnya dibuat sebelumnya. AR sering dikodekan untuk aplikasi ponsel dan
Diterjemahkan secara reaktif tergantung pada lokasi penggunaan. Ini dapat diprogram mirip dengan realitas virtual, tapi pada umumnya tidak membutuhkan mesin canggih untuk membuatnya terjadi langsung. Di dunia VR dan dunia nyata merupakan lingkungan yang terpisah dan tidak reaktif. Hal ini terjadi karena media VR diprogramkan sebelumnya, sementara AR lebih berpotensi reaktif terhadap dunia nyata. Hal ini terjadi karena AR digabungkan dalam dunia nyata. Dengan kata lain, dunia AR terjadi secara langsung terhadap dunia nyata. Sekian presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, pengucapan, dan penulisan dalam presentasi ini. Saya Hadrinanda Gerhana, NIM 19104168846, kelas A1 pagi, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pancabakti Pontianak. Ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sekian presentasi saya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Terima kasih.